Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi waffaqana li ta'ati wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk taat dan patuh kepadanya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan ketaatan kepadanya dan memberikan bimbingan kepada kita untuk dapat melaksanakan ketaatan tersebut. Di masa yang penuh dengan fitnah, di masa yang kebanyakan manusia tenggelam dalam kumbangan-kumbangan kemaksiatan dalam rangka berlari mengejar dunia, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada Shaddad bin Aus. Beliau mengatakan kepada Shaddad, "Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nasa yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah." Wahai Shaddad bin Aus, apabila engkau melihat, memandang, mendapati manusia berlomba-lomba menimbun emas dan perak, fakniz anta haula'il kalimat, maka timbunlah engkau doa-doa. Apa doanya coba? Siapa yang udah baca doanya dan kasih hadiah? Mana hadiahnya panitia? Hadiahnya masih di belakang. Baik. Apa doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Shaddad bin Aus? Bayangkan jemaah, ini doa diajarkan 1430 tahun yang lalu kira-kira. Di masa Shaddad bin Aus, Rasulullah SAW berarti telah menginformasikan, kau akan melihat orang-orang sibuk dengan dunianya. Apakah kita ikut tenggelam dalam kumbangan mereka? Tidak, jangan. Tapi engkau kumpulkan doa ini. Siapa yang hafal doanya? Baik, anak akan bacakan doanya. Yang sudah hafal angkat tangan. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusyd wa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzubika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Siapa yang baca doa itu? Angkat tangan. Nggak perlu, nggak usah. Anak takut riya, Ustaz. Kita bukan mau bicara riya. Ana mau lihat berapa persen dari kita yang sudah mengamalkan doa. Ana nggak yakin semuanya nggak ngamalin. Cuma ini doa diajarkan Nabi sama Shaddad, sama sahabat, sebagai bekal, sebagai pegangan hidup dia tatkala melihat orang sibuk seperti kesibukan yang kita lihat sekarang. Ada yang rame-rame. Iya jamaah, silahkan masuk ke dalam yang di luar. Ini di sebelah sini banyak tempat kosong sebenarnya jamaah. Antum merapatlah. Nah, jangan biarkan ada ruangan buat syaitan. Iya, silahkan. Nah, baik, yang sebelah sini juga kalau bisa merapat jamaah. Antum melihat ada celah, maju.
Jangan menyediakan space untuk selonjoran. Enggak, saat ini depan anak kosong, memang buat selonjoran. Kita mau ngaji jamaah. Ya, sebelah sini ini kosong, silakan kasih jalan jamaah. Yang di belakangnya dilihat, tolong dikasih jalan. Nah, sebelah kiri juga kosong. Silakan dikasih jalan saudaranya untuk maju. Terus maju antum sampai ke depan sini nanti tempatnya. Maju-maju ke depan, jangan ditutup jalannya. Ya, maju terus, jalan terus. Jangan berhenti di jalan. Kita tuh kadang kala takut nggak ada tempat. Oh, ada tempat, langsung duduk. Padahal di depan masih ada tempat. Nah, silahkan. Ya, terus maju ke depan. Ini di sebelah kanan kosong. Udah habis tempatnya. Itu doa pegangan hidup muslim. Nabi ajarkan khusus buat syair. Kita ini kadang kala punya doa macam-macam. Ana dapat amalan Ustaz dari Ustaz anak. Ternyata doa boleh aja dari siapa. Doa itu boleh kita amalkan dari siapa saja selama isinya bagus dan tidak mengandung sesuatu yang berlebih-lebihan. Boleh. Tapi kalau doanya ajaran Rasulullah SAW, kita harus lebih semangat ngamalkan. Kita sering tanya Ustaz, gimana caranya istiqomah Ustaz? Gimana caranya menjaga iman? Wallahi jemaah, Allahu Akbar ya. Ada seorang yang udah ngaji lama udah. Tapi dia karena sibuk dengan dunia, sibuk sama teman-temannya, teman-teman kerjanya, kadang-kala kunjungan sana, kunjungan sini, pijat sana, pijat sini. Na'udzubillah, akhirnya dia terjebak dalam perzinahan. Na'udzubillah. Maka kita perlu ngamalin doa ini. 2 kalimat pertama. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, aku minta ketetapan dalam urusan ini ya Allah. Agar tidak ragu, agar tidak terombang-ambingkan dengan ombak yang membuat sebagian orang tenggelam. Minta ditetapkan dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dan dalam urusan dunia. Wal azimata 'alal rusyd. Dan aku minta tekad yang kuat di atas petunjukmu. Karena kita lihat ada orang punya semangat tapi di atas kebatilan. Dia nggak tahu ternyata yang diamalkan batil, bertentangan dengan syariat Islam. Tapi dia pikir benar. Karena bingung jemaah. Maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur Allah memberikan kepada kita hidayah dan petunjuknya. Semoga hidayah itu mendampingi kita sampai ajal datang menjemput. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, curahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang mengingatnya dan setiap kali orang-orang yang lalai dengan namanya, semoga salawat itu juga tersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira yang berjalan di kegelapan malam menuju ke rumah Allah. Beliau mengatakan,
Basyiril masya'ina fi dhulumati bin ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Semoga Allah menyempurnakan bagi kita cahayanya. Dan kita tahu salat subuh dan salat isya adalah salah satu ukuran untuk mengetahui kita munafik apa bukan. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Paling berat. Kalau antum merasa berat, perangi. Jadikan sholat subuh ini, sekarang enggak usah sholat subuh, Masya Allah, rame Ustaz. Orang mau berangkat kerja semua. Akhirnya sholat subuh itu sebagai sarana untuk berangkat kerja. Kalau nggak kerja nggak ke masjid. Ada sebagian orang seperti itu. Ada yang kalau nggak kerja nggak bangun malam. Karena memang dia bangun malam untuk ke airport. Untuk kerjaan dia. Jadi yang mendorong dia untuk bangun itu bukan Allah, tapi dunia. Bagaimana orang, Masya Allah. Sekarang nih kalau antum ke airport atau sebelum subuh, rame. Tapi apakah mereka karena Allah? Wallahu a'lam bishawab. Ahibati fillah, kita akan berbincang tentang sedekahnya para sahabat. Tapi sebelum itu kita akan melihat bagaimana Allah mendidik para sahabat Nabi dan bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, kemudian mereka menjadi contoh dan panutan buat umat setelah mereka. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, hampir tidak ada satu ayat pun yang berbincang tentang sifat orang-orang yang beriman, berbicara tentang sifat orang-orang Islam, berbicara tentang kriteria orang-orang yang bertakwa, melainkan dalam kriteria mereka orang-orang yang ahli sedekah. Di Al-Baqarah, tatkala Allah mengatakan Al-Quran ini hudan lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu sifatnya, mereka beriman dengan yang gaib. Mereka beriman kepada Allah. Mereka beriman dengan segala yang terjadi setelah kematian manusia. Mereka percaya dengan hari hisab. Lalu mereka mendirikan salat. Dan semua ini yang mendorong mereka untuk menginfakkan apa yang kami rizkikan. Jadi sudah dididik sama Allah, kalau uang yang antum keluarkan itu dari aku, kata Allah. Supaya kita sadar. Di surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4, Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang mukmin tuh adalah orang yang apabila diingat nama Allah hati mereka bergetar. Bergetar. Itu orang beriman. Dalam kondisi dia berbuat dosa, diingatkan dengan Allah, bergetar. Antum ingat dengan kisah 3 orang yang dalam gua. Salah satunya yang akan berzina dengan anak pamannya. Ketika dia berada di atas perempuan itu mengatakan ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Langsung dia turun.
dia tinggalkan. Wajilat qulubuhum. Tidak dilanjutkan kemaksiatan. Berhenti dia berbuat dosa. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, langsung level keimanannya naik. Di sini kita tahu bahwa membaca Al-Qur'anul Karim membuat level keimanan antum naik. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran, faham dia siapa Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada lagi yang dia takutkan dalam kehidupan ini. Karena dia tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Kemudian alladzina yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sebutkan lagi, dan dari apa yang kami rizkikan mereka berinfak, bukan dari hasil kerja kalian. Itu supaya paham, tertanam di dalam jiwa kita, ini rizki bukan karena anak kerja. Kenapa? Sahib anak kerjanya sampai keringatan, gajinya cuma 50.000. Antum bisa lihat, kalau bicara kerja banyak orang yang kerjanya lebih capek daripada kita. Apakah duit yang dia dapat lebih banyak dari kita? Terkadang tidak. Terus kenapa anak bisa seperti ini? Allah yang kasih. Enggak Ustaz, kan anak sekolahnya tinggi Ustaz. Mereka ini sekolahnya rendah. Banyak yang sekolahnya lebih tinggi dari antum gak dapat kerja. Gak lagi bicara level ilmu, usaha, sekolah ke luar negeri kemana, kemudian pulang kadang-kala nggak dapat kerjaan. Kenapa? Karena memang Allah yang ngatur rezeki. Kita disuruh berusaha, tapi kita perlu yakin kalau rezeki itu Allah yang kasih. Itu orang-orang beriman dididik untuk terus berinfak. Di surat Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat 11. Ketika Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, telah sukses orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam salat. Kita perlu melihat berapa persen anak khusyuk ya Allah. Ya Allah, Allah yarhamu. Semoga Allah merahmati kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang yang meninggalkan omong-omong kosong, hal-hal yang tidak berguna. Coba antum kadangkala ikut dalam satu grupnya isinya semua omong kosong. Antum tinggalkan grup itu, afwan. Grup ini tidak menambah iman anak, bahkan membuat anak jadi jauh dari Allah. Agar ada grup yang pembicaraannya urusan dunia saja. Kalau ada satu yang ngomong urusan akhirat, afwan akhi, kita bukan sedang diskusi agama. Subhanallah. Isinya omong kosong grup itu. Aku lagi makan, aku lagi ke toilet, aku lagi kemana, aku lagi kemana. Orang beriman meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang membuat imannya turun. Kemudian kata Allah, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Tuh mereka urusan zakat dia keluarkan. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Furqan Allah ketika mensifatin ibadur rahman. Ingat Rasulullah SAW ketika mendidik para sahabatnya, apa yang beliau lakukan? Allah katakan yatlu alaihim ayatihi. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah kepada para sahabat. Allah berfirman diturunkan kepada wahyu, disampaikan kepada para sahabatnya. Ini yang mendidik para sahabat. Bukan filsafat. Bukan dikasih informasi-informasi yang orang jadi bingung. Enggak, dibacakan jelas. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam.
Dan ternyata masalah sodakoh ini banyak kali dalam Al-Quran. Kenapa? Karena manusia itu cinta sama hartanya. Cinta. Nggak perlu diragukan. Allah sudah menvonis bahwa manusia itu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian cinta sama harta, cinta mati. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Itu Allah sebutkan. Dan sesungguhnya manusia itu benar-benar cintanya sama harta syadid. Banget cintanya. Di surah Al-Furqan ayat 63 sampai 67 dan sampai akhir ayat, akhir surat sebenarnya. Allah mensifatin hamba-hamba Allah. Hamba-hamba Allah Sang Pengasih. Salah satu sifat mereka tidak terlalu berbeda dengan ayat-ayat yang tadi dibacakan. Allah mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka adalah orang-orang yang bertebaran di muka bumi ini, yang berjalan di muka bumi ini. Kalau digodain sama orang-orang bodoh, mereka tidak ikut dalam kebodohan mereka. Antum kalau sedang dicaci maki, dicela, nggak usah repot belain diri, biar Allah yang belain antum. Nabi alaihissalam dicaci maki, dikatakan penyihir, dikatakan orang gila. Apa Nabi sibuk membela dirinya? Lah. Biarkan orang-orang bodoh. Ucapkan ucapan yang antum selamat dan tidak membuat suasana semakin keruh. Sudah. Sekarang banyak orang suka membuli, suka komentar negatif. Nggak usah dibalas. Lama-kelamaan tuh api yang membakar kayu. Kalau antum diam, dia mati sendiri. Selesai. Dan orang-orang ini adalah yang kalau malam hari yabituna li rabbihim, mereka tidak bermalam di atas tempat tidurnya saja, tapi bermalamnya mereka sujadan wa qiyama. Malam harinya itu sujud dan bangun dia jemaah. Naam, Allah menjadikan malam sebagai tempat untuk tidur dan istirahat, tapi tidak semua malam. Harus ada bagian malam itu yang antum gunakan untuk berdiri dan sujud untuk Allah Jalla. Kemudian orang-orang ini suka berdoa. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari hamba azab neraka. Kita terkadang bangun malam yang diingat dunia. Doanya isinya dunia. Ya Allah, mudah-mudahan kerjaan itu lancar. Ya Allah, mudah-mudahan anak-anak bisa terima di sana. Ya Allah, urusan dunia. Tapi hamba-hamba Allah nih, mereka doanya Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharam. Sesungguhnya azab neraka jahanam itu tidak berpisah dari orang. Bisa selama-lamanya di sana. Kemudian orang ini walladzina idza anfaqu, mereka adalah orang-orang kalau bersedekah lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak berlebih-lebihan dan mereka tidak pelit juga. Bagaimana sedekahnya? Wa kana baina dzalika qawama. Di antara itu tidak berlebih-lebihan dan tidak sedikit sedekah.
Apakah kita seperti itu? Kita diperintahkan untuk beriman seperti berimannya para sahabat. Surah Al-Baqarah ayat ke-13. Ini Allah berbicara tentang sifat orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka kalian berimanlah seperti berimannya manusia. Siapa manusia yang beriman pada waktu itu? Sahabat Nabi. Berimannya, gaya berimannya, gaya ibadahnya ikut orang-orang yang sudah beriman, para sahabat Nabi. Apa kata mereka? Qalu anu'minu kama amana sufaha. Allah jamaah. Ini ucapan mereka. Apakah kita akan beriman seperti berimannya orang-orang goblok? Bayangkan. Ada manusia-manusia yang nggak mau beriman dengan imannya para sahabat karena menganggap mereka orang-orang bodoh, sufaha, safih, goblok. Apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka lah yang orang-orang goblok. Kita mau beriman dengan gaya siapa aja? Kita mau memahami agama ini dengan gaya siapa? Gaya kita, gaya bapak kita. Tuh yang hidup di masa Nabi ada orang-orang munafikin, muslim, ya muslim. Kalau sekarang KTP-nya Islam, jelas banget dia. Sholat di belakang Nabi alaihissalatu wassalam, bersalaman dengan Nabi, bersaksi kalau mereka orang-orang beriman. Tuh orang-orang munafikin. Kalau disuruh beriman seperti keimanannya para sahabat nggak mau. Nah kita Islamnya beda gitu. Kita bukan Islamnya orang-orang bodoh dan goblok. Orang-orang kolot. Ya Allah jamaah. Dan sejarah itu berulang. Sifat orang-orang munafikin ini akan terus ada. Kalau di masa Rasulullah SAW ada, mungkinkah di masa kita sudah habis? Mereka melihat Rasulullah SAW. Mereka sholat di belakang Nabi SAW. Yang ceramah Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi kalau memang iman tidak masuk ke dalam hati mereka, yang ada hanya pura-pura beriman. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari beliau kedatangan satu kelompok manusia dari Mudhar dengan pakaian dari kulit. Yang kulit itu dipotong tengahnya, kira-kira dilobangin tengahnya, kemudian dipakai seperti ini sama mereka. Nggak ada pakaian lain mereka itu untuk menutup auratnya. Kelihatan dari wajah mereka, mereka orang-orang miskin dan tidak mampu. Lalu Rasulullah SAW berceramah. Masya Allah. Subhanallah. Kita masih kurang bersyukur dengan segala yang Allah berikan. Nah, anak nggak mau ceramah dulu karena antum melihatin ini semuanya. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal untuk azan. Kemudian qomat. Tsumma khatab. Setelah sholat beliau berceramah. Beliau biasa memulai ceramahnya dengan khutbatul hajah. Beliau membacakan firman Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sampai akhir ayat pertama dari surah An-Nisa. Lalu beliau membaca firman Allah,
Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di surat Al-Hasyr. Beliau baca. Begini cara beliau mendidik sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat-ayat Allah. Karena firman Allah jauh lebih indah, lebih bermakna daripada semua kutipan kata mutiara yang disusun manusia. Maka itu yang beliau mulai dalam ceramah, dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian beliau mengatakan, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min thawbihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi, hatta qala walau bisyikki tamrah. Beliau mengatakan, kalian takutlah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bikin benteng antara diri kalian dengan api neraka. Dengan apa saja yang kalian miliki. Beliau mengatakan dengan 1 dinar, kalian punya dirham dengan dirhamnya, yang punya baju dengan bajunya, yang punya makanan dengan makanannya. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan setengah butir kurma. Benar yang Nabi katakan. Demi Allah aku tidak takut. Wallahi mal faqra akhsha alaikum. Beliau mengatakan, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kemiskinan. Yang aku takutin ketika dunia dibukakan buat kalian. Kita akan lihat sebagian sahabat itu sedekah dengan 1 butir kurma. Hanya itu yang dia miliki. Subhanallah. Akhirnya orang-orang pada sedekah. Datang seorang lelaki dari kalangan Ansar dengan 1 kantong yang dia nggak bisa ngangkat karena beratnya, nggak bisa dia ngangkat, mungkin sambil diseret dia letakkan di depan Rasulullah SAW. Akhirnya orang-orang pada berbondong-bondong sedekah sehingga ada makanan, ada baju di depan Nabi SAW, 2 tumpuk. Rasulullah SAW ketika melihat itu, wajahnya yang tadi bersedih sekarang berseri-seri. Beliau mengumpulkan sedekah itu sallallahu alaihi wasallam bukan untuk diri. Beliau siap tidak makan. Ketika perang Khandaq, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sabuk dari kumpulan kerikil di perutnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau kadangkala berhari-hari berpuasa bukan karena ingin berpuasa, karena memang nggak ada makanan sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita jamaah, wallahi kita buang-buang makanan jamaah. Makanya anak kadangkala sedih kalau anak dikasih makanan kotakan, itu anak sedih. Bukan anak suka makanan prasmanan, tapi karena kotakan itu nggak bisa milih. Artinya nasinya kebanyakan kita nggak bisa ngomong. Akhirnya kita makan sedikit kemudian dibuang. Anak sedih banget. Tapi ada teman-teman yang masya Allah, yang kalau makan dia ngelihat saudaranya nggak habis, kasihkan ke anak, biar anak habisin. Dia itu bukan karena suka makan, bukan karena dia tidak ingin ada makanan yang dibuang. Rasulullah SAW ketika melihat sahabat itu, lalu beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan itu dan orang-orang yang mengikuti dia. Orang-orang munafik, apakah suka bersedekah? Mereka suka ngomong.
ngomongnya Masya Allah. Mereka suka memonitor sodakohnya orang lain. Berapa sodakohnya? Kita kadang-kadang lagi duduk, ada teman yang ngeluarin duit. Lihat, berapa yang dia keluarkan. Ada apa urusan antum sama sodakohnya dia? Allah sebutkan di surat At-Taubah ayat 75 sampai 79 tentang sifat orang-orang munafikin. Allah mengatakan wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Tuh, di antara mereka ada orang yang berjanji, ya Allah, kalau Engkau kasih sama aku akan sedekah ya Allah. Aku akan bangun masjid, aku akan bantu janda, aku dan aku. Falamma atahumullah min fadli, ketika Allah berikan karunia-Nya kepada mereka, bakhilu bihi. Mereka pelit. Sedekah tapi tidak sesuai dengan janjinya. Keluar dan berat loh jemaah. Antum lebih enak mana jadi orang kaya yang pelit atau orang miskin yang dermawan? Allah jemaah. Kita selalu milih kaya dermawan. Dan apakah antum akan dermawan ketika kaya? Nih Allah sebutkan. Ada jenis-jenis manusia yang tatkala dikasih karunia bakhilu bih. Orang itu kalau masih miskin gampang sedekah. Mudah sekali. Karena apa? Karena ada perasaan sama-sama miskin. Sudahlah, nah bantulah. Itu empatinya masih bagus tuh. Tapi kalau sudah kaya, bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Mereka berpaling tanpa peduli, cuek. Nggak lagi suka membantu. Padahal hartanya banyak yang Allah berikan kepada dia. Antum minta harta dari siapa? Dari Allah. Allah kasih. Kemudian antum pelit. Kenapa harus pelit? Padahal yang kita kasihkan akan diganti sama Allah. Rasulullah SAW mengatakan la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan pelit itu tidak berkumpul di hati seorang hamba. Nggak ngumpul jemaah. Di mana ada iman, di situ ada kedermawanan. Di mana ada kekikiran, hati-hati. Di situ ada kemunafikan. Antum kalau pelit, jangan-jangan kata kayak mereka. Bakhilu bi. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Akhirnya Allah kasih penyakit kemunafikan di hati mereka. Gara-gara janji-janji palsu mereka. Mereka tidak menepati janji Allah. Allah kasih kemunafikan di hatinya sampai hari berjumpa dengan Allah. Ini balasan jemaah. Kebaikan balasannya kebaikan. Dosa melahirkan dosa. Dan yang menakutkan tatkala dosa kita melahirkan dosa yang menutup hati kita. Sampai hari berjumpa dengan Allah. Disebutkan dalam Ibnu Katsir. Ada riwayat dari Al-Hasan Al-Basri dan banyak. Bahwasanya salah satu sebab turunnya ayat ini adalah kisah Hatib. Astagfirullahaladzim. Siapa sahabat yang dikatakan terkenal dia? Sa'labah. Kisah Sa'labah. Ternyata kisah itu tidak sahih. As-Suyuti menyebutkannya dalam kumpulan hadis-hadis yang terkenal tapi tidak benar. Jadi itu bukan kisah Sa'labah. Tapi ada orang-orang munafikin dan banyak di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak mereka. Mereka punya masjid, iya mereka punya masjid. Tapi masjidnya dibakar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau masjid mereka tetap ada, akan rusak kondisi umat. Akhirnya dibakar.
Lalu Allah katakan, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Nih, orang yang punya janji-janji agar sadar. Apa mereka nggak tahu kalau Allah itu tahu dengan isi hati antum? Allah tahu dengan apa yang terucap dan dengan apa yang terbetik di hati. Banyak di antara kita yang ucapannya manis, tapi hatinya menyimpan sesuatu yang buruk. Alam ya'lamu. Apa mereka nggak mengetahui? Nih, kita diingatkan dengan kekuasaan Allah, dengan pengawasan Allah. Kalau tidak ada sesuatu pun yang tidak dilihat sama Allah. Di surah Al-Alaq Allah mengatakan, alam ya'lam bi anna Allaha yara. Apa dia nggak tahu kalau Allah melihat? Bukan hanya fisik jamaah, ya Allah. Kita kadang-kala berpenampilan bagus tapi ternyata berhati busuk. Kita kadang-kala tersenyum sama saudara kita padahal kita menyimpan dendam kepada dia. Allah tahu. Lalu Allah sebutkan nih orang-orang yang kayak tadi itu. Bagaimana sifat mereka? Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Itu orang-orang yang suka mencela orang-orang beriman kalau sedekah. Orang-orang yang ikhlas bersedekah dicela sama mereka. Alladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Orang-orang yang kalau sedekah nggak banyak. Karena cerita yang tadi kita dengar bagaimana para sahabat bersedekah. Sebagian hanya sedekah dengan satu tempat makanan dia bawa taruh di sana. Ada yang membawa 2 sok dia taruh. Kata Nabi SAW, taruh sana sedekah. Apa kata orang-orang munafikin? Allah nggak butuh sama sedekahmu. Aduh, sedikit makan sendirilah buat keluargamu. Seperti itu ya. Kalau sedekah banyak, katanya riya. Kalau sedikit, suruh bawa pulang. Kalau banyak riya. Maunya mereka apa? Itu kerjaan orang munafik. Abdurrahman bin Auf membawa hartanya ketika itu 4.000 dinar. Dia punya duit 8.000 dinar. Dia sedekahkan setengahnya. Apa kata orang-orang munafikin? Kalau yang ini riya. Astagfirullah. 4.000 dinar itu berapa M? 1.000 dinar 4 kilo seperempat emas. Kalau 4.000 dinar itu 18.000 gram. Berarti 18 kilo emas. Emas murni nih jamaah, emas yang dibikin dinar. Berapa kalau uang sekarang? 9 miliar. 9 miliar. Dia punya duit berarti 18 miliar. Setengahnya dia sedekah. Sekarang bisakah orang yang punya kekayaan 1 triliun sedekah setengahnya? Kalau orang punya uang 1 triliun, zakatnya berapa? 25 miliar. Bagaimana kecintaan manusia jemaah? 25 miliar, Allahu Akbar. Ini buat bikin ruko, buat apa? Jadi. Maka kita lihat orang-orang munafikin suka mencela orang-orang yang sedekah. Kadangkala sedekah bangun masjid, aduh mah ini orang-orang cuma minta pujian. Nauzubillah. Jamaah rahimakumullah. Kita lihat sekarang bagaimana sedekahnya para sahabat. Antum insyaallah sudah tahu dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Pernah suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam khutbah Idul Adha atau Idul Fitr.
Selesai beliau, kita tahu khutbah Id itu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Selesai beliau sholat, beliau ceramah kepada kaum lelaki, lalu beliau datang ke safnya para wanita. Apa kata Nabi SAW? Tasaddaqna. Kalian banyak-banyak sedekah. Aku ngelihat kebanyakan kalian di neraka. Sedekah itu untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Jadi ketika antum bersedekah, jangan hanya minta ganti 10 kali lipat. Karena ada orang yang pikirannya sedekah, alhamdulillah anak sedekah 1 juta, insyaallah dapat hasil 10 juta. Dunia yang antum minta. Kira-kira dikasih enggak sama Allah? Dikasih. Tapi antum di akhirat nanti enggak dapat apa-apa. Kalau niat antum hanya untuk dunia. Tapi kalau antum minta dunia akhirat, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Udah selesai. Baik. Sampai mana anak? Astagfirullahaladzim. Sedekah dunia. Nah, orang yang sedekah cari dunia, Allah kasih. Allah tuh jamaah memandang dunia ini sangat remeh sekali. Antum kepingin 1 triliun dikasih. Antum sedekah umpamanya 100 miliar ingin mendapatkan 1 triliun. Bisa Allah kasih, Allah kasih. Kemudian antum mati dan tinggalkan semuanya. Kemudian semua keindahan ini Allah hancurkan. Emas yang ditumpuk, rumah, bangunan tinggi yang dibangun, semuanya Allah hancurkan. Gak ada yang Allah simpan. Karena Allah tidak butuh dengan dunia. Maka Rasul SAW ketika menyuruh para sahabatnya sedekah, selain memotivasi Allah akan melipat gandakan, diingatkan, ini akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Akhirnya para wanita itu melepas antingnya. Bilal itu bawa surban ketika itu. Perempuan itu melemparkan anting. Yang punya gelang dilemparkan gelangnya. Yang punya kalung dilemparkan di sana jamaah. Kenapa jamaah? Itu mungkin yang menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau yang kita kumpulkan di rumah, antum tinggalkan, pasti ditinggalkan. Berapa banyak harta yang meninggalkan dosa buat orang tuanya. Mati anaknya ribut gara-gara harta orang tuanya. Antum hidup tidak mendidik anak-anak dengan baik, antum mati membuat anak-anak putus silaturahimnya. Ada orang tua seperti itu. Apa yang harus kita lakukan dengan harta ini? Didik anak kita. Kasih sama anak kita, nak, fulus. Bawa. Anak masih ingat ya bagaimana orang tua kita didik dulu, ibu ngasih fulus nih, sedekah sekolahan. Bawa ke masjid, sedekah masukin ke kotak amal. Orang tua tuh didik. Punya sesuatu kasih anak, bagikan ke teman-teman, ke tetangga-tetangga, supaya dia merasakan indahnya sedekah. Karena memang ada orang yang pelit, yang perlu dididik. Tidak hanya dididik dengan ucapan, tapi dididik dengan sesuatu yang akan dia dapatkan dengan sedekah. Sampai biasanya anak-anak kalau biasa dididik dengan sedekah, ini ke tetangga jamaah, bagi-bagi sama tetangga, anak itu akan bertanya, ayah nggak ada yang mau dibagi-bagi? Ya nanti kita beli-belilah. Dia suka akhirnya. Dia beli sesuatu, langsung dia bagi-bagikan. Dia merasakan sebuah kenikmatan ketika melihat teman-temannya bahagia. Seneng banget. Kasih permen aja sudah suka banget orang-orang. Kenapa kita tidak didik? Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Dia keluarkan cincinnya apa dilemparkan. Para wanita yang punya gelang emas, yang punya kalung emas, apa akan dibawa mati? Bawa mati. Bawa mati. Antum ketika letakkan untuk membangun masjid, untuk apa? Antum bawa mati. Tapi kalau antum letakkan hanya di leher antum, dilepas sama anak-anak. Dilepas sama anak-anak. Nggak ada anak-anak yang menyisakan perhiasan di diri ibunya. Nggak ada. Cincinnya dilepas,
kalungnya dilepas, semua yang ada di tubuh ibunya dia lepas. Kenapa? Karena dia tahu ibunya tidak butuh dengan itu semua. Apakah kita mau seperti itu? Nggak ada yang kita bawa mati. Semuanya ditinggal. Kita capek ngumpulinnya. Kita lelah bekerja. Ada yang sampai pindah dari satu kota ke kota selanjutnya. Demi untuk mengais rizki, setelah itu ditinggal semuanya. Bawa mati. Jamaah rahimakumullah. Utsman bin Affan. Bagaimana sedekah dia? Orang-orang yang miskin di kalangan para sahabat bisa sedekah kurma, sedekah kurma. Yang kaya sedekahnya jangan ditanya. Utsman radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-9 Hijriah. Ketika itu perang Mu'tah. Perang yang menempuh perjalanan 700 km lebih dari Madinah ke Tabuk. Pada musim panas. Jumlah pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu 30.000. Karena ini awal perjumpaan dengan orang-orang Romawi. Mereka negara adidaya pada waktu itu. Berangkat nih. Ghazwatul Asirah, bukan Mu'tah ya. Ghazwatul perang Tabuk itu. Utsman bin Affan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, 200 ekor onta dengan semua perlengkapannya, aku yang nanggung. Kata Rasulullah SAW, ma dharra Utsman. Beliau mengatakan ma ala Utsman ma amila ba'da hadi. Ma ala Utsman ma amila ba'da hadi. Setelah ini apa yang dilakukan Utsman enggak ada bahaya lagi buat dia. Setelah dia bersedekah 200 ekor onta. Onta itu mahal pada waktu itu jamaah. Makanya ketika perang Badar aja jumlah onta para sahabat cuma 70 ekor. Bergantian mereka. Kemudian Utsman datang lagi membawa, dalam hadis riwayat Tirmidzi, dia membawa 1000 dinar. Dia bawa di bajunya. Dia letakkan kepada Nabi SAW. Lalu duit 1000 dinar itu dibolak-balik sama Nabi SAW. Ini orang yang bisa mengeluarkan seperti ini itu punya iman jemaah. Nabi mengatakan ma dharra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm. Setelah ini nggak ada apa-apa, sudah apa yang dilakukan Utsman bin Affan. Rasulullah SAW mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Antum berani sedekah berarti ada iman di diri antum. Yakin kalau Allah akan memberikan ganti. Yakin kalau sedekah tidak akan mengurangi harta antum. Nggak bakalan ngurangin harta antum. Mungkin nominalnya berkurang. Antum sedekah 1 juta dari 10 juta tinggal 9 juta. Mungkin 9 juta ini lebih berkah daripada 100 juta. Di situ rahasia yang Allah berikan. Kalau antum ternyata melihat kok nggak ditambah-tambah sama Allah, subhanallah. Mungkin Allah tambah buat antum nggak ngerasa. Seharusnya anak antum kecelakaan. Antum harus keluar 100 juta untuk operasi. Tapi dengan sedekah 1 juta, duit 9 juta antum pegang, 100 juta tidak keluar. Cuma banyak rahasia yang kita tidak ketahui dalam kehidupan ini. Tapi kita yakin. Kalau sedekah itu kata Nabi SAW, taqi masari as-su'. Sedekah itu menyelamatkan hamba dari mati su'ul khotimah. Dari mati buruk. Dari petaka-petaka. Antum kepingin usahanya lancar. Apa yang dilakukan manusia? Ingin mobilnya selamat, asuransi. Ingin rumahnya selamat, asuransi. Ingin anaknya selamat, diasuransikan. Boleh antum asuransi. Tapi asuransikan sama Allah. Antum bayar asuransi tiap bulan. Antum bayar tiap bulan. Masukkan ke tempat orang-orang miskin duit itu. Berikan kepada anak-anak yatim.
Niatkan, ya Allah, ini asuransi buat anakku, ya Allah. Berikan kepada mereka. Antum punya mobil, ingin mobilnya selamat, antum beli mobil satu lagi. Berikan kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Bikin ambulan apa, ya Allah, aku asuransikan mobilku sama kamu, Allah. Bukan sama orang-orang yang cari duit memang di dunia ini. Pelaku-pelaku riba. Jamaah, ainal iman. Kita malah lebih yakin kadang-kala sama orang-orang asuransi daripada kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, untuk keamanan, apa yang Allah perintahkan dalam urusan dunia kita lakukan. Tapi Allah juga perintahkan kita sedekah untuk mengasuransikan anak-anak kita. Antum mati, Allah jagain harta antum. Kita masih ingat surat Al-Kahfi tentang dua orang tuh. Bagaimana dua anak yatim, bapaknya sudah mati. Allah kirim Nabi Khidir sama Nabi Musa untuk menyelamatkan hartanya anak yatim itu. Kenapa? Karena ternyata anak itu sudah diasuransikan. Wa kana abuhuma sholihah. Bapaknya dua anak itu orang soleh. Dia titipkan anaknya sama Allah Jalla Jalaluhu. Hartanya dijaga. Berapa banyak orang kaya yang meninggalkan harta banyak buat anak-anaknya. Ternyata anaknya nggak ada yang kaya. Nggak ada, habis semua harta. Maka ingat, gimana Utsman bin Affan mengeluarkan harta ini. Kemudian Allah menjaganya. Utsman bin Affan membeli sumur di kota Madinah seharga 35.000 dirham. 35.000 dirham tuh dulu harga satu ekor kambing itu 10 dirham. Jadi kalau 35.000 berapa? 3.500 ekor kambing. Kalau satu kambing harganya 1 juta, harga yang murah. Berarti 3,5 miliar atau 3,5 miliar dibeli sama Utsman. Karena pada waktu itu di Madinah ada satu sumur harus bayar orang-orang minum di sana. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan yang membeli bi'ir rumah akan mendapatkan ain fil jannah, mata air di surga. Subhanallah. Semua orang akan merasakan sungai-sungai surga. Utsman bin Affan punya mata air sendiri di surga. Radhiyallahu ta'ala anhu. Dia beli, kemudian dia jadikan gratis buat umat Islam. Subhanallah. Apakah kita tidak punya keinginan untuk punya mata air di surga? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sedekah yang paling mulia. Kata beliau SAW, alma, air. Sebagian salafus soleh, sebagian ulama itu sakit bertahun-tahun. 7 tahun dia sakit. Jadi di lututnya ini keluar nanah. Datang dia ke salah satu orang yang alim. Ana lupa nama beliau. Al-Munziri yang cerita. Kemudian orang yang kasih tahu, coba antum cari tanah, cari masyarakat yang butuh sama air. Antum gali sumur di sana, mudah-mudahan dengan keluarnya air di sumur tersebut, Allah matikan nanah itu dari lututmu. Dia cari jawab. Dia ini sudah berobat 7 tahun, dia berobat kemana-mana. Sebagian manusia pengobatan alternatifnya itu bukan sedekah. Berangkat ke Singapura, berangkat ke London, berangkat kemana? Ini orang disuruh sedekah sumur. Subhanallah, dia gali sumur, keluar airnya, lututnya sembuh.
Paling tidak antum kalau berobat yang sakit, ada sebuah hadis yang disahihkan oleh banyak ulama, dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau antum beli obat ke dokter bayar 100.000. Beli obatnya 1 juta, 1.100.000, antum sedekah 1.100.000. Nih ya Allah, mudah-mudahan disembuhkan. Kita kadang kala hanya berpikir materi aja. Dokter tuh nggak nyembuhin. Yang nyembuhin itu Allah. Dan kita disuruh ngobatin dengan cara sedekah juga. Sebagaimana kita berobat ke dokter boleh, kita diperintahkan sedekah. Perluasan Masjid Nabawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Masjid Nabawi udah nggak nampung. Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya, beliau nggak punya harta. Beliau kalau punya harta jangan ditanya. Nih jamaah, jangan sampai kita ini nyuruh orang sedekah, nyuruh orang berbagi, tapi kita sendiri pelit. Rasulullah SAW kalau lagi punya, subhanallah. Ketika haji wada yang beliau korbankan, beliau bawa dari Madinah untuk dikorbankan itu 100 ekor onta. Kalau beliau lagi nggak punya 1 ekor kambing beliau potong. Ketika beliau memiliki 100 ekor onta dibawa ke Mekah, beliau sembelih sendiri dengan tangannya sebanyak 63 ekor. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisanya Ali yang melanjutkan penyembelihan itu. Istri-istrinya dikasih sendiri. Ini seperti itu Nabi Alaihissalam. Tapi kalau beliau nggak punya, ya beliau akhirnya nyuruh sahabatnya. Ketika beliau datang dari Mekah ke Madinah, beliau beli itu tanah pembangunan masjid itu wakaf dari beliau. Beliau beli, sallallahu alaihi wasallam. Ketika butuh perluasan, Nabi tawarkan kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Man yashtari buq'ata ali fulan, fayaziduha fil masjid, bi khairin lahu minha fil jannah." Siapa di antara kalian yang mau membeli nih tanah di sebelah masjid ini, kemudian diwakafkan ke masjid, dia akan mendapatkan tanah yang lebih baik di surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahi jamaah, kita beli di dunia, sejatinya kita sedang beli di surga Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika bayar itu, makanya orang kalau sedekah itu udah hilangkan rasa kepingin dipuji, disanding, hilangkan semua. Kenapa? Karena antum beli ini untuk diri antum sendiri. Kenapa terus antum harus berbangga menceritakan kepada orang lain? Kebaikan itu buat antum. Tapi kalau antum cerita buat orang lain, bukan kebaikan yang antum dapatkan. Jadi keburukan. Fashtaraha Utsman bin Affan min mali. Utsman beli nih, tanah itu dibeli sama Utsman dari hartanya sendiri bi 25,000 dirham. Atau bi 20,000 dirham. Dia beli dengan harga sekitar 25.000 dirham. Atau 20.000 dirham. Kira-kira 2 miliar atau 2 miliar setengah. Bagaimana pahala Utsman sampai hari ini jemaah? Di masa Nabi SAW luasnya masjid itu kalau nggak salah 30 kali 35. Kemudian diluaskan sama Utsman bin Affan pada tahun ke-7 Hijriah insyaallah. Jadi 50 kali 50. Ketika Utsman jadi khalifah, direnovasi, dibesarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu lagi. Berapa pahala mereka? Mereka sudah mati. Mereka sudah meninggal dunia. Bi'ir rumah tadi sampai hari ini masih ada kebun di sekitar sumur itu, yang itu adalah wakafnya Utsman bin Affan. Sampai hari ini. Jamaah rahimakumullah. Kalau itu seorang lelaki dari kalangan sahabat, bagaimana dengan seorang wanita? Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah, dia belajar sedekah dari siapa? Dari bapaknya dulu. Dari Abu Bakar As-Siddiq. Jamaah, memang ada orang berbicara, Ustaz,
Kedermawanan itu gen. Jadi kalau bapaknya dermawan, insya Allah anaknya dermawan. Akhlak itu ada yang bawaan lahir, ada akhlak yang memang didapatkan dengan belajar dan usaha. Ada anak kecil sejak kecil pelit. Sejak kecil, kalau punya itu nggak mau berbagi. Sejak kecil dia. Enggak, ini punyaku, ini punyaku. Nih orang tua kalau punya anak seperti itu, ajarkan kepada anaknya, nah ini punya kita bersama. Nah. Punya kita bersama. Nih. Oh gitu, jadi dia belajar. Oh, setiap punya sesuatu makanan, ini punya kita bersama. Maka orang tua kalau membeli sesuatu untuk anaknya, umpamanya punya anak 3, belikan untuk anaknya 1, tapi untuk bertiga. Antum bisa belikan satu-satu, bisa antum belikan. Tapi antum sedang mendidik anak bagaimana dia suka berbagi. Belikan 1, nah yuk berbagi. Mulai tumbuh di diri dia indahnya berbagi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kakaknya Asma binti Abu Bakar. Ini semua keluarga Abu Bakar, ya Allah. Memang benar-benar dididik untuk suka berbagi. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian setelah menikah, kedermawanannya ditempa kembali oleh Rasulullah SAW. Dididik lagi. Suatu hari Rasul SAW potong kambing. Selesai potong kambing, beliau keluar. Dia pesan sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagikan. Nih para suami, untuk mendidik istrinya suka berbagi, antum belikan sesuatu, suruh istri berbagi. Jangan antum ngomong, anti kan punya duit, sudah kalau dari duitnya. Nanti itu. Sekarang suami mendidik istrinya beli sesuatu, Dik bagikan. Dik bagikan, Dik bagikan. Sampai tumbuh di dirinya, ternyata berbagi itu indah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha disuruh bagi sama Nabi SAW. Setelah itu Nabi pulang, tanya, "Mada baqiya?" Apa yang tersisa dari kambing yang kita potong tadi? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baqiya dhira'uha. Yang tersisa itu kaki depannya. Yang tersisa kaki depannya. Itu yang tidak dibagi. Apa kata Rasulullah SAW? Baqiya kulluha illa dhira'uha. Bukan kayak gitu. Yang tersisa ini semuanya kecuali kaki depannya. Itu yang akan kita makan akan jadi kotoran, terbuang. Kambing itu masih tersisa buat kita semuanya. Ini kita diajarin jemaah. Jadi ketika antum berbagi sesuatu, sebenarnya yang sudah pergi itulah punya antum. Yang masih di rumah, nggak ada, akan aku tinggalkan. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala tumbuh menjadi seorang wanita yang suka bersedekah. Dia cerita, ja'atni imra'atun. Suatu hari datang seorang wanita ke rumahku. Wa ma'aha ibnatani tas'aluni. Dan bersama dia ada 2 putrinya. Sedang minta-minta. Datang ke rumahnya minta-minta. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Apa kata Aisyah? Di rumahku pada waktu itu tidak ada apa-apa. Yang ada hanya 1 butir kurma. Itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rumah kita, wallahi benar-benar dunia ini bukan ukuran kemuliaan seorang hamba. Kalau kekayaan itu ukuran kehormatan seorang hamba, Nabi akan jadi orang paling kaya. Tapi enggak. Di rumahnya Nabi hanya ada 1 butir kurma. Aisyah cari enggak ada. 1 butir kurma itu diberikan sama Aisyah. Tingkatan orang beriman yang sudah sampai puncaknya, dia tidak lagi mikirkan diri sendiri. Tidak berkata, oh cuma 1 ini buat aku. Udah afwan, enggak ada. Karena yang ada hanya 1 buat antum.
Tapi Allah mensifatin orang-orang beriman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya sulit. Dia membutuhkan barang itu, tapi lihat saudaranya lebih membutuhkan, dia kasihkan. Fa'ataituha, aku berikan satu butir kurma itu. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Allahu Akbar. Dia bagi dua. Sekarang nih pengemis sekarang itu. Kalau dikasih sedikit minta tambah. Marah kadang-kala. Tapi ini perempuan dikasih satu butir kurma, dibelah jadi dua, diberikan kepada dua anaknya, setengah-setengah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Bagaimana Aisyah setelah dididik seperti itu oleh Nabi SAW? Pernah dia mendapatkan kiriman dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Dapat kiriman 100.000 dirham. 100.000 dirham. Berapa 100.000 dirham? Mungkin berapa? Kita hitungannya udah jelas tadi. 10 dirham 1 ekor kambing. 10 miliar kira-kira. Dapat kiriman dari Muawiyah 100.000 dirham. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Datang tuh pagi hari, dia panggil pembantunya, dibungkusin, kirimkan ke fulan, kirimkan ke fulan, kirimkan ke fulan. Sore hari tidak tersisa 1 dirham pun. Subhanallah. Rasul SAW pernah tidur di atas tikar yang membekas di punggung, bergaris-garis di punggung Nabi SAW. Umar nangis melihat Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa yang aku butuhkan dengan dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin. Permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang sedang naik kendaraan, kemudian bernaung di satu pohon, lalu pergi meninggalkannya. Maka Aisyah paham banget tuh dengan hadis itu. Ketika sudah habis, pembantunya ngomong, "Lau ishtaraiti lana minhum bidirhamin lahma." Kalau engkau belikan buat kita dengan 1 dirham daging, paling tidak kita bisa makan daging hari ini. Apa kata Aisyah? Ala qultili, kenapa kau nggak ngomong sama aku? Artinya beliau tuh kalau sudah dapat harta, yang dipikirkan apa? Orang lain. Tidak memikirkan diri sendiri. Urwah ibn Zubair, keponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia cerita, inna Aisyah tasaddaqat bi 70,000 wa innaha la turaqqi'u janiba dir'iha. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah sedekah 70.000 dirham. Kira-kira 7 miliar. Dia sedekahkan semua. Bajunya itu tambalan, jamaah. Nih buat perempuan-perempuan yang sibuk dengan bajunya yang bagus-bagus. Masya Allah, mereknya mahal-mahal. Tapi kalau suruh sedekah, pelit sekali. Paling tidak nih jamaah, kita berusaha lah jamaah. Berusaha untuk akhirat dan dunia ini sama. Antum beli barang harga 20 juta, antum sedekah 20 juta juga. Antum beli sesuatu 1 miliar, antum sedekah 1 miliar juga. Kenapa? Yang ini buat dunia, yang ini buat akhirat. Aisyah radhiyallahu taala anha dapat duit 70.000 dirham, semuanya disedekahkan. Bajunya tambalan, nggak mikir dia. Enggak apa-apa lah, kenapa baju tambalan? Orang memang aku nggak punya uang. Punya uang apa enggak dia? Nggak punya, kan sudah habis. Sudah habis. Yang nggak boleh itu orang punya harta banyak tapi pakai baju compang-camping. Nggak boleh. Rasul SAW marah. Ada sahabat yang bajunya jelek, ditanya sama Nabi SAW, antum punya apa? Anak punya beberapa ekor onta, punya kambing, punya ini. Kata Nabi SAW, innallaha yuhibbu
Allah tuh cinta idza an'ama ala 'abdihi ni'matan ay yara athara ni'matihi alaih. Allah tuh suka kalau Allah beri nikmat sama antum, Allah tuh suka terlihat bekasnya. Jadi antum punya harta, bajunya ganti, tidak ada masalah. Tapi kalau antum nggak punya, nggak masalah. Aisyah radhiyallahu taala anha setelah 70.000 disedekahkan punya duit dia. Nggak punya. Sudah. Subhanallah jemaah. Istri-istri Nabi itu memang dididik seperti itu. Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair, pernah dia kirim harta. Kalau tadi Muawiyah, yang kedua ceritanya Urwah bin Zubair, ini Abdullah bin Zubair bin Awam. Dia kirim, dia di Mekah pada waktu itu menjadi pemimpin. Oh Masya Allah. Avanza merah T1149 BD. Ini jemaah yang masih suka sama mobilnya tolong dipindah. Iya, kalau enggak kasihkan masjid aja kuncinya nih sudah. Ana nggak mau pulang naik Avanza. Taib, yang ada jazz hitam B1969. Mohon memindahkan kendaraannya. Satu Avanza T1149, yang kedua jazz hitam B1969. Nih, dapat duit lagi yang awal dari Muawiyah, nih dapat lagi dari Abdullah bin Zubair sebanyak 100.000 dirham. Dapat tuh satu karung duitnya itu kan dari bukan kertas ya, makanya duit itu sebenarnya bukan kertas. Kertas itu pengganti duit. Antum berusaha untuk tidak banyak-banyak duit kertas. Duit apa yang banyak? Duit dari perak, dari emas. Kertas itu duit, kalau rumah antum kebakaran 1 miliar kebakaran duitnya, bisa diambil? Nggak bisa. Bisa ditukar? Nggak bisa. Tapi kalau emas, rumah antum kebakaran, emas itu leleh. Masih jadi emas. Karena memang sejatinya duit itu emas. Yang ada itu pengganti duit. Maka datang tuh 100.000 dirham ditaruh di nampan besar. Fada'at bitobak faja'alat taksim finnas, mulai dibagikan. Sama ceritanya, bagi-bagi ya 100.000 dirham baginya butuh waktu lama aja mah. Sampai sore hari Aisyah ngomong, hati ya jariyah futuri. Ternyata hari itu Aisyah sedang puasa. Sore hari dia ngomong, mana yang untuk berbuka? Mana untuk yang berbuka? Ya Ummul Mukminin, dia ngomong lagi. Ya Ummul Mukminin, amastata'ti an tashtariya lana lahman bidirham? Apa engkau nggak bisa beli daging untuk kita berbuka dengan 1 dirham? Subhanallah. Berulang kembali. Artinya orang kalau sudah suka sedekah itu, Aisyah ngomong, "Lau dzakkartini." Kalau engkau ingatkan, aku akan lakukan itu. Subhanallah jemaah. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair ini marah. Karena Aisyah pernah menjual, dia punya rumah, dijual, semua hasilnya disedekahkan. Itu Abdullah bin Zubair marah kepada bibinya. Sampai dia bersumpah ingin mengatur bibinya dalam urusan sedekah. Aisyah malah marah. Kalau kau lakukan itu, aku tidak akan ngomong sama engkau selama-lamanya. Betul. Itu Abdullah bin Zubair gak diajak ngomong lama sama Aisyah. Padahal bibinya sendiri. Dia minta maaf, sampai akhirnya minta maaf dan diterima oleh Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa orang sedekah dari hartanya sendiri? Kenapa harus ribut? Tapi ingat, keimanan kita mungkin beda dengan keimanan para sahabat. Allah mengatakan tadi itu, kalau berinfak tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit. Pernah Nabi SAW mendapatkan sedekahnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik tuh ketika Allah taubat sama dia, Allah memberikan taubat kepada dia gara-gara tidak ikut perang Tabuk. Setelah 50 hari dunia ini sempit buat dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sebagai bentuk taubatku,
Sebagai bentuk taubatku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua hartaku sedekah di jalan Allah. Apa kata Nabi SAW? Jangan semuanya, sebagian antum pegang. Dan masih banyak cerita para sahabat. Kita harus baca kitab Siyar A'lamin Nubala. Di situ kita akan mendapatkan motivasi-motivasi untuk lebih baik, untuk tidak tertipu dengan dunia ini. Barakallahu fikum. Tapi ana akan bacakan pertanyaan. Yang mana dulu ini? Oh, yang satu ikhwan, yang satu akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tabungan pas hanya untuk bayar kontrakan dan simpanan. Tapi saya ingin daftar haji. Dan tabungan saya kalau daftar haji cukup untuk bayar kontrakan sisanya. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Saya sedang tidak bekerja. Nah, yang pertama, kita tahu bahwa saya haji itu diwajibkan buat orang-orang yang mampu. Anti lihat kondisi anti mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, nggak wajib. Maka jangan berangkat haji. Tapi kalau anti mampu, berangkat haji. Daftarkan. Kalau sekarang dikatakan dia tidak bekerja, berarti dia harus bekerja. Kalau enggak duitnya nanti habis, dia pulang dari haji minta-minta sama orang. Maka tidak boleh yang seperti itu. Tapi kalau dia enggak, Ustaz, anak punya usaha, punya ini simpanan. Artinya simpanan, ya dia tidak membutuhkannya, maka daftar haji. Tapi kalau punya kewajiban bayar kontrakan, jangan ditunda-tunda. Jangan sampai antum berangkat haji meninggalkan hutang. Siapa yang bayarin hutang anti? Karena kita tahu hutang itu termasuk yang tidak dimaafkan sama Allah Jalla Jalla. Harus dibayar. Bagaimana caranya menjaga niat apabila kita akan bersedekah, menjauhkan diri dari riya? Nah, ini penting sekali menjaga niat. Karena nilai sedekah kita sesuai dengan ketulusan niat kita. Bagaimana kita bersedekah supaya ikhlas? Yang pertama caranya kalau bisa sembunyi-sembunyi. Nggak ada orang yang tahu. Kalau kita bisa melakukan itu. Karena apa? Tatkala tidak ada orang yang tahu, niat kita selesai. Nggak ada yang gangguin. Tapi kalau kelihatan orang, nanti fulan ngomong, Masya Allah, makasih banyak Mas ya. Ini masjid, antum kata yang bangun. Enggak lah, separuhnya aja aneh yang bangun. Ya subhanallah. Jadi usahakan memang disembunyikan. Dan alhamdulillah sekarang ini untuk sedekah sembunyi-sembunyi itu sangat mudah sekali. Dengan adanya apa? Adanya transfer. Orang tuh ada masjid mau bangun ya, dilihat nomor rekeningnya, dia kirim. Selesai. Gak ada yang tahu. Istrinya gak tahu. Orang tuanya gak tahu. Anaknya gak tahu. Yang tahu dia sama Allah Jalla Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sedekah ingat. Kalau kita ini sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Bukan kepada orang ini. Bukan. Ana sih sedang berbuat baik sama diri sendiri. Ketika antum sedekah mau beli tanah wakaf. Ana ini sedang beli tanah di surga. Jadi sejatinya antum gak perlu minta pujian dari orang. Uang antum berbuat untuk diri sendiri. Kita kalau berbuat untuk diri sendiri masa minta pujian orang? Oh anak. Berarti antum bukan untuk diri sendiri. Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian baik untuk diri sendiri. Jadi kita kalau bantu saudara kita bantu. Kita ini sejatinya sedang membantu diri anak. Kalau dia mengatakan syukron, makasih, gak perlu ngomong makasih. Ana ini berbuat baik sama diri ana sendiri. Anti yang mendapatkannya, tapi ana sedang berbuat baik sama diri sendiri. Antum sedekah 1 juta. Sejatinya antum sedang berbuat baik dan berbalik kepada diri antum sendiri. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita bisa ikhlas dan ketahuilah kalau riya itu gak ada pahalanya, bahkan yang ada azab dari Allah Jalla Jalla.
Bagaimana cara berbakti kepada ibu? Sedangkan saya walaupun sudah hijrah, kadang masih suka tidak bisa menahan emosi kepada ibu anak. Allahu Akbar. Antum belum hijrah berarti. Karena di antara sifat orang-orang yang bertakwa kata Allah, penghuni surga itu kata Allah wal kadhiminal ghaidh. Mereka suka bersedekah, mereka suka berbagi, tapi mereka wal kadhiminal ghaidh. Orang yang suka menahan emosi. Bagaimana cara menahan emosi? Ketika antum emosi, duduk. Ketika emosi kata Nabi SAW, fal yaskut, diam. Jangan keluar omong. Karena antum sedang emosi. Gak bisa nahan, diam. Merah mungkin wajah antum, duduk. Duduk masih emosi, rebahan, tidur-tiduran. Nanti emosinya akan pergi. Kemudian ingat juga bahwasanya Allah cinta kepada orang-orang yang menahan emosi. Orang tuh yang nahan emosi jemaah. Sedangkan dia bisa melampiaskan emosinya. Maka Allah akan berikan kepada dia kesempatan untuk memilih bidadari surga yang mana yang dia sukai. Jadi kalau antum lagi emosi, langsung ingat, ya Allah, nanti anak mau milih bidadari ini. Nah, bagaimana bersedekah Al-Quran di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan cara menitip kepada teman dan saudara yang sedang menjalankan umrah? Adakah contohnya? Apakah bisa kita amalkan? Jamaah, memang di antara sedekah jariyah adalah mushaf, adalah Al-Quran yang disedekahkan ke masjid, yang diwakafkan ke pesantren, yang kemudian dibaca terus Quran itu. Untuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram boleh-boleh saja. Hanya saja setelah ana lihat yang antum sedekahkan di Masjid Nabawi itu diambil lagi surat petugas. Ada petugas biasanya ngatur Quran, itu dilihat. Quran yang bukan dari masjid ketahuan. Karena Quran yang dari Masjid Nabawi itu ada wakafnya, stempel wakaf. Bukan stempel wakaf yang dibikin sama orang, enggak, cetakan wakafnya. Dan itu tidak dibikin sama orang. Sehingga dikumpulkan sama mereka. Apa yang mereka lakukan? Ditaruh di satu gudang, kemudian dibagikan kepada jemaah haji dan umroh untuk masjid. Maka yang antum bisa minta buat masjid di sana. Mau surat Masjid As-Sof, kalau nggak salah di pintu nomor 18. Kita dulu sering minta di sana untuk ma'had, untuk pesantren. Biasanya orang Indonesia dikasih 2 kardus besar. Antum minta. Berarti Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tidak memerlukan Al-Quran tambahan. Sudah cukup. Antum seperti menggarami lautan. Kalau mau sedekah Quran, cari masjid-masjid yang memang memerlukan Al-Quran. Dan usahakan jamaah, mana tempat Al-Quran di sini? Di mana? Di situ. Di sana juga ada. Ya, usahakan tempat Quran itu dekat jam. Dan usahakan antum yang sholat ke masjid pas nunggu waktu azan, lihat orang-orang duduk. Kadang-kala orang itu susah mau ngambil Al-Quran karena jauh. Tapi di Masjid Nabawi dibikin Quran itu di depan semua orang yang duduk. Antum duduk di atas Quran, di kanan Quran, di kiri Quran. Masa nggak mau baca Quran? Baca Quran lah. Karena semuanya Quran. Mereka sudah cukup. Maka kalau mau sedekah, usahakan sedekah di masjid-masjid, dan kalau bisa sedekah sama tempat Quran. Jadi antum Qurannya cuma 2 biji, tempatnya yang lebar. Mudah-mudahan yang lain nanti juga sedekah. Karena banyak masjid di Indonesia terus terang membaca Al-Quran sebelum sholat atau sesudah sholat di masjid-masjid kita itu masih jarang. Jumatan umpamanya nunggu lama, itu susah untuk mendapatkan Al-Quran. Maka lebih baik antum sedekah di tempat yang memerlukan, tempat-tempat tahfidz atau apa. Ustaz, bagaimana kita punya niat dalam hati tapi niat itu tidak dilaksanakan, Ustaz? Kalau niat itu niat baik, insya Allah Allah akan catat sebagai sebuah kebaikan. Tapi kalau niat itu niat buruk, kemudian antum urungkan karena takut sama Allah, akan dicatat sebagai sebuah kebaikan niat itu. Tapi kalau antum amalkan dicatat 1
keburukan. Ustaz, bagaimana hukumnya bersedekah dari harta yang asalnya dari pekerjaan haram? Bagaimana pula jika nafkah dari yang haram tadi diberikan kepada istri, apakah menjadi halal bagi istri, termasuk jika istri bersedekah atas nama keluarga, apakah suami mendapatkan pahala? Jamaah, Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi kalau antum kerjaannya haram, kerjaannya di bank konvensional, bank riba, atau hal-hal yang berhubungan dengan riba, Allah tuh mengumumkan perang sama antum. Lalu antum sedekah, ya Allah ampuni dosa hamba ya Allah. Antum kerjaannya nggak boleh. Ya maka kalau kita lihat masalah riba ini kenapa merajalela? Karena kita yang melestarikannya. Kita yang melestarikannya. Umat Islam yang melestarikannya. Kalau umat Islam berhenti melakukan riba, bank itu berubah jadi syariat. Mau tidak mau. Itu disebut kekuatan publik. Makanya ketika harga daging mahal di kota Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh umat Islam pada waktu itu bikin murah itu daging. Bikin murah itu daging. Loh gimana? Jangan dibeli. Ketika tidak dibeli, bagaimana pedagang daging? Kan masih banyak tempe, banyak apa. Sekarang kita ribut harga sapi, daging sapi mahal. Kenapa? Karena kita masih makan daging sapi. Antum ganti makan daging, makan daging belalang umpama. Selesai semuanya. Kalau makan daging ayam, ayamnya nanti akan mahal. Belalang, antum makan. Halal belalang coba. Antum nggak pernah makan daging belalang? Kita lestarikan makan daging belalang. Insya Allah harga itu akan turun. Artinya kita ini harus punya peran. Setiap muslim itu membantu agama Allah dengan apa yang dia miliki ya. Anak semalam sama teman-teman di mobil cerita. Anak pernah membaca nasihat Muhammad Nasir. Dia mengatakan, dia dulu kan di Dewan Dakwah. Dia cerita ketika mengirim dai-dai ya ke pedalaman, ya, kepada siswa-siswa. Dia cerita, kalian kalau bisa jadilah seperti genset yang ada di belakang rumah. Yang alirannya sampai ke dalam rumah, rumahnya terang, orang-orang di dalam rumah bisa merasakan terangnya rumah itu. Tapi mereka tidak mendengar suara gemuruh di belakang. Orang-orang nggak tahu. Maka antum jadilah genset di belakang sana. Orang-orang merasakan manfaat antum tanpa tahu di mana antum berada. Maka tadi urusan bank macam-macam kita harus punya peran. Enggak, anak akan bikin dan umat Islam harus bersama-sama melaksanakan perintah Allah untuk tidak melakukan riba. Insya Allah mereka akan terpaksa mau tidak mau. Dan sekarang sudah banyak yang terpaksa. Bank-bank konvensional sudah mulai buka cabang syariat. Kenapa? Terpaksa. Kita masih bisa memaksa? Bisa. Memaksa lagi untuk berubah syariat 100%. Bisa. Kalau kita ngaji, belajar. Untuk beli berangkas besi di rumahnya. Keluarkan duitnya semua. Beli barang-barang gak ada yang kredit. Semua beli barang. Ya kalau bisa barang baru gak bisa barang bekas. Tapi berusaha untuk menghindari hal-hal yang bersifat dengan riba. Insya Allah bisa kita terhindar dari riba. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu saya rahimahullah baru meninggal 2 pekan yang lalu. Kalau bisa jangan nulis 2 minggu jemaah. Walaupun kita sering ngomong 2 minggu, tapi 2 pekan atau 2 Jumat yang lalu. Karena umat Islam dari Jumat ke Jumat. Antum lihat hadisnya. Salat yang 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat. Dari Ramadan ke Ramadan. Nggak ada dari minggu ke minggu. Yang ada dari Jumat ke Jumat, ya kita perlu lestarikan. Disebabkan karena sakit yang dibilang cukup parah. Apakah sakit tersebut adalah pelebur dosa? Nah, sakit itu kata Nabi SAW kafarat, sebagai pelebur dosa. Orang ini sabar nggak sabar jadi pelebur dosa. Tapi kalau orang itu bersabar akan mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dia tetap beribadah. Karena ada orang sakit berhenti sholat.
Dengan alasan nanti kalau saya sembuh saya akan sholat. Siapa yang menjamin dia akan sembuh? Akhirnya sakit 2 minggu, nggak sholat 2 minggu. Maka ini berbahaya. Mudah-mudahan orang yang sakit tetap kita ingatkan untuk sholat. Bagaimana cara bersedekah kepada orang tua yang telah meninggal sesuai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, hadisnya Sa'ad bin Ubadah insyaallah ya. Ketika dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya ibunya meninggal dunia belum sempat berwasiat. Apakah berguna kalau anak sedekah buat ibu anak? Kata Rasul, iya, berguna. Maka disedekah untuk dengan nama ibunya untuk sedekah. Kalau bisa wakaf lah, Bang. Wakaf, belikan Quran, masjid, apa sajalah kita bisa lakukan jamaah. Antum, ada satu amalan yang ana rasa perlu kita galakkan, yaitu menjadi bapak asuh untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran Al-Karim. Untuk anak-anak di pesantren. Antum mungkin nggak di pesantren, mungkin anak antum nggak ada yang di pesantren ya. Antum lihat mana pesantren, antum jadi bapak asuh Ustaz, buat 1 orang 2 orang. Sehingga selama dia belajar, kemudian dia berdakwah, antum dapat pahala dia. Subhanallah. Ustaz, saya masih suka menyia-nyiakan waktu. Nonton video anime, kartun Jepang. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya yang masih suka bermaksiat dikala sendirian, sedangkan dikala banyak orang saya menampakkan kebaikan. Allah Subhanahu. Ya, kita perlu menghadirkan kebesaran Allah. Kita lihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau orang yang sudah ada bisikan berbuat kemaksiatan, langsung jangan sendirian, keluar rumah, cari teman, ngobrol atau ke masjid. Soalnya kalau tidak, godaan itu kuat. Orangnya kan katakan, kalau ada orang dia nggak berani berbuat maksiat, maka keluar rumah, mencari bantuan dari orang. Sehingga keimanan dia yang masih lemah bisa diperkuat dengan pandangan orang. Dia bukan dia, tapi dia sedang menyelamatkan dirinya dari kemaksiatan yang akan dia lakukan. Dan waktu ini kalau kita tidak isi dengan yang positif, mau tidak mau negatif isinya. Itu mau tidak mau siapa? Antum kalau pegang HP, antum lihat apa yang antum buka. Antum bisa kalau mau tidur itu bermuhasabah. Buka HP di bagian use baterai apa? Tentang penggunaan baterai. Antum lihat di sana. Paling atas apa? Facebook, YouTube, bawa lagi terus. Ada aplikasi Al-Quran 0%. Nah dipakai. Antum bisa lihat, ya Allah, ternyata seharian kitabullah nggak ana baca. Ana baca Qurannya pakai Quran Ustaz. Nggak pakai itu Ustaz. Ya terserah antum. Tapi ya kita ini jamaah berusaha untuk baca pakai Quran memang. Ketika kita di masjid, kita duduk. Tapi kalau kita sedang perjalanan, manfaatkan untuk baca Quran Al-Karim. Untuk zikir. Zikir pagi sore. Ini pengalaman ana. Ana kadang-kala kalau zikir pagi sore itu pakai hafalan. Pakai hafalan. Itu kadang-kala kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wal sama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un. Terus mikir apa lagi kemana-mana. Tapi kalau baca, anda lihat yo, kalau baca enak banget. Kalau baca itu mau nggak mau kita tahu, oh belum selesai, belum selesai, belum selesai. Dan ada aplikasi untuk itu. Artinya semakin mudah untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalla. Antum ambil aplikasi zikir pagi sore umpamanya, yang itu bisa dilihat. Nomor 1 sampai sekian umpamanya. Dibuka. Semoga kita dengan cara itu ya waktunya bermanfaat. Artinya kebanyakan waktu sekarang habis dengan apa? Dengan gadget kita. Lebih banyak. Dulu banyak orang ngobrol. Sekarang enggak. Jarang orang ngobrol. Makan bersama. Masya Allah. Sohibnya makan bersama. Yuk makan. Pesan apa? Pesan ini.
Setelah itu diam semuanya. Nunggu makanan datang. Sibuk dengan gadgetnya. Maka manfaatkan waktu kita yang positif. Anda ingin bertanya, apakah keutamaan jalan di kegelapan malam ke rumah Allah Ta'ala itu juga termasuk dengan kendaraan seperti ke rumah Allah dengan sepeda? Iya. Pahala itu sesuai dengan kelelahan kita. Yang naik motor beda dengan yang naik sepeda. Yang naik sepeda beda dengan yang jalan kaki. Semakin antum mengeluarkan energi lebih banyak, maka insya Allah pahalanya sesuai jamaah. Sesuai. Ustaz, tapi ana beli mobilnya mahal Ustaz. Apa nggak dihitung Ustaz? Maksudnya hitungan rodanya umpamanya seperti itu. Wallahu a'lam. Yang jelas akan ada perhitungannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ana sekarang jarang berinfak karena sedang menabung untuk biaya menikah. Apakah ana menjadi bakhil karena ini? Ini sebelum menikah sudah bakhil. Karena kata Rasul SAW itu, al-waladu majbanatun mabkhalatun mahzanatun majhala. Al-waladu majbana. Anak itu membuat orang tua jadi pengecut. Anak itu membuat orang tua jadi bertingkah bodoh. Anak itu membuat orang tua jadi susah hidupnya. Dan anak itu membuat orang tua jadi pelit. Sebelum nikah sedekah, setelah nikah Ustaz buat anak Ustaz. Ini buat sekolahnya anak, buat sekolahnya. Kapan sedekahnya? Nanti kalau anak sudah lulus semua Ustaz. Antum tetap sedekah. Menabung dan sedekah. Karena antum sudah tahu bahwasanya sedekah itu tidak ngurangin. Berbeda kalau sedekah, Ustaz, anak kalau sedekah berkurang, Ustaz, enggak berkurang. Enggak berkurang. Antum mamanya sekarang nabung, tetap nabung untuk biaya pernikahan. Nabung mamanya dapat rezeki 1 juta, tabung mamanya 500. 500 sedekahkan. Ustaz, sampai kapan Ustaz? Ini biaya nikahnya mahal kalau cuma 500.000 mamanya. Mudah-mudahan antum dapat istri yang maharnya sedikit. Tabungan antum masih sosok, kata orang jamaah. Masih ada kembaliannya. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, saya datang dari Cilegon. Masya Allah. Cilegon ini Banten jamaah ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana status tanah masjid masih milik perorangan? Dan apakah sholat tahiyatul masjid hukumnya? Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini permasalahan yang termasuk dibahas ketika Dewan Fatwa dari Perhimpunan Al-Irsyad berkumpul. Di situ ada Dr. Irwandi, ada Dr. Muhammad Arifin. Kita bicarakan bersama tentang masalah ini. Tentang status masjid yang tidak wakaf. Masjid yang milik perusahaan. Masjid yang ada di rumah sakit. Masjid yang ada di kantor-kantor pegawai negeri, di DPRD, atau masjid yang fasum. Perumahan itu bukan wakaf, itu fasum. Perumahan itu. Bagaimana sholat di sana? Ternyata mudah-mudahan fatwanya akan keluar. Yang Anda lihat memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Mungkin yang lebih kuat. Ibnu Taimiyah menjelaskan hal itu. Apabila seorang menyewa sebuah tempat untuk masjid, maka hukumnya tempat itu menjadi masjid selama dalam masa persewaan. Seperti teman-teman kita yang di Eropa umpamanya, mereka kadang-kala sewa tempat, sewa gedung untuk masjid. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya masjid selama masa persewaan itu. Kalau sudah lepas nantinya. Kemudian dibicarakan oleh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala tentang musola-musola di tempat kerja. Diceritakan kalau musola itu memang tempat sementara, artinya bangunannya bukan bangunan masjid. Kadangkala ada ruangan ya di kantor dibikin musola. Apakah hukumnya hukum masjid? Enggak, karena ini bisa jadi besok pindah ke sana, besok pindah ke sana. Tapi kalau di satu perusahaan memang sudah dibangun masjid, orang tahu ini masjid, maka itu jadi masjid. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan nanti keluar fatwanya sehingga kita bisa lebih tenang, karena masalah ini memang ada perbedaan
pendapat di antara para ulama. Insyaallah. Baik, yang terakhir. Ana kalau mendengar sebelum khutbah Jumat, saldo uang di masjid di Jakarta rata-rata memiliki 100 sampai 200 juta. Apakah termasuk sia-sia uang yang duduk sebagai saldo uang masjid belum termanfaatkan? Apakah boleh misalnya pengurus masjid membuat program menyelamatkan yang masih terjerat riba? Apa ada larangan dalam melakukannya? Sekarang kalau masjid punya saldo, ada masjid-masjid itu yang bangga dengan jumlah saldonya. Alhamdulillah saldo masjid 300 juta, karpetnya sudah lobang-lobang. Malu antum seharusnya. Mengumumkan masjid punya duit banyak, kamar mandinya, toiletnya nggak benar. Karena orang-orang ketika taruh duit di masjid itu tujuannya mengindahkan masjid ini, memberikan kenyamanan. Ada uang lebih di masjid, masya Allah, beli kulkas, taruh air gelasan di situ, mamanya. Kan memang jamaah ingin duitnya dimanfaatkan, bukan untuk ditulis aja jamaah. Maka tolong hal itu diperhatikan. Apa saja yang bisa khidmah untuk memberikan khidmat kepada jamaah. Karena tujuan orang itu seperti itu. Karena kalau enggak usah takut kebutuhan mendadak. Ustaz. Apa kebutuhan mendadak masjid? Ada nggak paham ya sekarang? Tapi kalau tanyakan apakah boleh untuk program menyelamatkan yang masih terjerat riba, ini perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena duit itu rata-rata orang naruh memang untuk masjid. Jadi semua yang berkaitan dengan fasilitas masjid. Tapi kalau dia ingin program tertentu, ya di kotak amalnya ditulis. Supaya kita nyaman sama jemaah yang ngasih. Karena jemaah kadang-kala ngasih umpamanya untuk pintu, tahu-tahu dibelikan lampu. Dia mengatakan kalau lampu kan berapa lama nanti rusak lampunya. Kalau pintu kan lebih lama, mungkin dia ingin seperti itu. Maka orang kan punya hak dengan sedekah dia. Dia niatkan untuk apa? Maka kalau dikatakan bolehkah masjid melakukan itu, harus ada kesepakatan dengan orang yang meletakkan uang itu di masjid. Tapi kalau ternyata di situ untuk umum, maka ada kotak amal kadang-kala untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masyarakat, maka nggak ada masalah. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu jamaah yang bisa ana sampaikan, yang bisa ana jawab. Mohon maaf jamaah yang kok ngeliat masya Allah antusias jamaah nulis pertanyaan, padahal tahu tidak semua pertanyaannya dibaca, tapi karena mereka tahu apa yang dia tulis akan dia dapatkan kelak di buku catatan dia pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.